Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keberhasilan Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Di sini saya Devina Eka Ngeraini. Saya Muhammad Nurfiki Alfitra. Saya Martinus Sumulepata. Saya Babar Satya Noviandi. Saya Syafiq Firdaus. Ya, dilanjut. Di sini ada abstrak. Penelitiannya membahas pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan sistem informasi dan transformasi digital melalui studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya organisasi yang inovatif dan adaptif dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sistem informasi terhadap keberhasilan transformasi digital. Selain itu, dan kepemimpinan dan dukungan organisasi juga berperan penting dalam penerapan teknologi di lingkungan kerja. Dilanjut, slide selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi di berbagai sektor. Sebentar. Kayaknya ulang aja deh. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Nggak apa-apa. Gak Iya, kelihatan. mengalir aja dulu. Mengalir aja Mengalir gitu, aja. nggak apa-apa. Nggak Pasti selesai. Emang nggak apa-apa? maklum. Iya, Nggak apa-apa. Tadi iya, nggak apa-apa. dipotong Oh, gitu. nggak apa-apa, nanti kan Nggak diulang apa-apa, lagi. nggak Yang apa-apa. penting ngalir aja. Kita zoom aja gitu. Iya, Kayak zoom biasa. iya, mengalir aja. Oh ya udah deh. Betul, ngalir aja. Yang tadi mana? Abstrak itu. Eh, Iya, di latar belakang ini, perkembangan teknologi iya, informasi mendorong organisasi di berbagai sektor. Untuk memanfaatkan sistem informasi guna meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan. Namun, keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh budaya organisasi yang mendukung inovasi, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan. Transformasi digital menghadirkan berbagai bagi teknologi baru seperti cloud computing, artificial intelligence, dan big data. Tetapi juga menghadapi hambatan seperti resistensi pegawai dan rendahnya kemampuan digital. Berdasarkan penelitian terdahulu, budaya organisasi memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan sistem informasi dan transformasi digital dalam organisasi. Next, untuk rumusan masalahnya dilanjut. iya. Rumusan masalah ini terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan sistem informasi. Yang kedua itu bagaimana hubungan budaya organisasi dengan transformasi digital. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan sistem informasi dan transformasi digital. Dan yang keempat, bagaimana peran kepemimpinan dalam mendukung budaya organisasi digital. Selanjutnya itu tujuan penelitian, dibagi 4 bagian. Yang pertama, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan sistem informasi. Yang kedua, mengetahui hubungan budaya organisasi dengan transformasi digital. Yang ketiga, mengidentifikasi Ya, apa-apa. faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sistem informasi. Dan yang keempat, mengetahui peran kepemimpinan transformasional dalam mendukung transformasi digital. Eh, yang kelima itu adalah manfaat penelitian. Itu terbagi menjadi dua. Manfaat yang pertama itu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi mengenai hubungan budaya organisasi dengan keberhasilan sistem informasi dan transformasi digital. Yang manfaat kedua itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam membangun budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi digital dan sistem informasi.
Boleh lanjut? Iya. Budaya organisasi. Budaya organisasi terbagi atas 4 ya. Yang pertama adalah klan, budaya yang menekankan kerjasama, kekeluargaan, komunikasi, dan keterlibatan anggota organisasi. Yang kedua, market. Budaya yang berfokus pada hasil produktivitas dan persaingan kerja. Yang ketiga, adhocracy. Budaya yang berorientasi pada inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko. Yang keempat, hierarki. Budaya yang menekankan aturan, struktur organisasi, dan pengendalian kerja. Next. Sistem informasi terbagi atas 5. Yang pertama, kualitas informasi, yakni ketepatan, relevansi, kelengkapan data. 2. Kualitas sistem, yakni keandalan, performa, kemudahan penggunaan. 3. Kualitas layanan, yakni dukungan teknis dan layanan pengguna. Keempat, penggunaan dan kepuasan, yakni adopsi pengguna dan pengalaman yang memadai. Yang kelima, net benefit, yakni manfaat akhir bagi organisasi dan kinerja. Transformasi digital, yang pertama, budaya organisasi, nilai dan kebiasaan kerja yang mendukung perubahan dan teknologi. Kedua, kepemimpinan digital, kemampuan memimpin dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, pelatihan teknologi, proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan digital pegawai. Yang keempat, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan dan kesiapan pegawai dalam menggunakan teknologi. Yang kelima, komunikasi organisasi, penyampaian informasi yang baik antar anggota organisasi. Dan yang keenam, dukungan manajemen, bantuan dan komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital. Baik. Slide selanjutnya. Kepemimpinan transformasional terbagi menjadi 4. 1. Menginspirasi dan memotivasi, yakni pemimpin mendorong adopsi teknologi dan perubahan budaya. 2. Komunikasi dan dukungan, memberi arahan, pelatihan, dan sumber daya untuk transformasi. 3. Mendukung inovasi, yakni memberi ruang eksperimen dan toleransi risiko. 4. Teknologi digital, yakni menggunakan teknologi baru agar proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Metode penelitian terbagi menjadi 2. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah terkait budaya organisasi, sistem informasi, transformasi digital, dan kepemimpinan transformasional. 2. Sumber data. Data penelitian diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Boleh dilanjut? Baik, saya Oke. lanjut. Eh, pada slide metode penelitian ada 4 poin ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Babar 2 poin. Kemudian di poin ketiga ada teknik pengumpulan data, yang mana
Yang pertama ada mengidentifikasi jurnal yang relevan, kemudian membaca dan memahami isi jurnal, mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, menyusun hasil analisis secara sistematis. Pada poin 4 ada teknik analisis data. Data analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan hubungan antara budaya organisasi dan keberhasilan sistem informasi. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki peran penting dalam keberhasilan sistem informasi dan transformasi digital. Budaya kerja yang inovatif, adaptif, komunikatif, dan mendukung kerjasama dapat membantu organisasi lebih mudah menerapkan teknologi digital. Selain itu, keberhasilan transformasi digital juga dipengaruhi oleh kepemimpinan, kualitas teknologi, kesiapan sumber daya manusia, pelatihan digital, dan dukungan organisasi sehingga sistem informasi dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Devinda. Demikian presentasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, Terima mantap, luar biasa. kasih. Alhamdulillah. Iya, mantap sudah. Nilainya 100 kita. Nah, pokoknya kalau Iya. ada Mas Tidul 100. Iya. Ayo diulang sekali Udah, lagi. stop. Sebentar. Diulang lagi sekali. Sudah bagus kok, sudah.